Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat IKADI, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Kemudian Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan. Alhamdulillah. Nah, kemudian sahabat IKADI sekalian, kita kembali di ruang podcast IKADI Sumatera Utara. Kali ini kita bersama Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar, LCMA. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya salam Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah banyak yang rindu nih sama Ustaz. Iya. Rindu sama Ustaz saya pelahir juga. Insyaallah. Iya, insyaallah. Jadi sehat Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah semua sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustaz, bicara tentang kesehatan keluarga ini. Nah, kita hari ini kita mau bicara tentang pembinaan keluarga. Iya. Nah, tepatnya tema kita membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Nah, ini saya khawatir sakinah ini jadi nama orang. Sakinah mawaddah warahmah berarti 3. Kebetulan saya punya mahasiswi namanya Sakinah. Sakinah. Iya. Ada juga mawaddah, ada juga Ada Mawaddah dong. ada rahmah juga namanya. Iya. Nah, tapi bukan itu maksud kita ini Ustaz, ya. Hmm. Nah, saya mungkin pertanyaan pertama yang kami tanyakan Ustaz, Iya. pengertian Ustaz. Apa kira-kira pengertian sakinah mawaddah warahmah itu Ustaz? Sebelum kita lebih lanjut bicara ke sana. Masya Allah. Iya. Baik, rekan-rekan sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tema keluarga, maka ada 3 istilah yang tidak asing, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Terkhusus kita di tanah air di Indonesia ini senantiasa diulang-ulang dan menjadi doa. Kalau ada orang yang menikah, kemudian maka tamu yang datang mengatakan semoga ya menjadi keluarga yang sakinah. Doanya itu Ustaz, ya, doanya. Iya, doanya itu. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun pengantinnya tadi bukan namanya sakinah. Putri namanya Ustaz. Putri namanya. Baik, jadi kalau di Arab sendiri, nah itu ungkapan-ungkapan semoga sakinah, mawaddah, warahmah itu agak asing lah kita dengar. Karena biasanya kalau ada orang yang menikah itu kalau di Arab sendiri, nah itu ungkapan-ungkapan semoga sakinah, mawaddah, warahmah itu agak asing lah kita dengar karena biasanya itu agak nakal. Dia bukan mengatakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah, juga tidak mengatakan doa tadi, barakallahu, tapi apa katanya? Mantap ya katanya. Oh. Keren ya katanya. Ada pula yang begitu. Nah, walaupun demikian, istilah ini tidak asing karena di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nah, jadi Allah menyebutkan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah. Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian untuk apa? Litaskunu, yaitu supaya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah jadikan mawaddah warahmah. Jadi 3 istilah yang sebenarnya ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, kemudian apa makna dari sakinah mawaddah warahmah tersebut? Sakinah itu dia diambil dari kata sakanah. Sakanah itu artinya tenang. Tempat tinggal disebut sebagai maskan atau sakan. Karena di tempat tinggal itu kita harus tenang sebenarnya. Dan kita menjadi tenang, Ustaz, ya? Iya. Di luar capek, letih, banyak tekanan hidup, sampai di tempat tinggal jadi tenang. Jadi dia seperti surga. Maka ada istilah baiti jannati. Nah, walaupun sebenarnya istrinya juga lagi-lagi tidak namanya Nur Jannati. Tapi dalam rumah itu dia mendapatkan ketenangan. Nah, jadi dalam bahasa Arab, sikin, pisau, itu sikin gitu. Nah, kenapa? Karena kalau ada hewan yang liar, kena sikin tadi itu lehernya, maka dia akan tenang. Nggak bisa lagi bergerak. Nah, kalau kita motong ayam pakai sikin, maka dia tenang. Maka begitulah orang yang sudah menikah, gejolak jiwa dia, gejolak diri dia, syahwat dia, dan lain sebagainya menjadi tenang ketika dia sudah menikah. Jadi litas kunu ilaiha. Jadi makna sakinah itulah ketenangan, ketenangan jiwa.
Jadi yang hari ini masih bergejolak yaitu kelompok jomblo-jomblo sejati. Sejati. Ini kan jiwanya nih bergejolak ini. Jomblo-jomblo syar'i Ustaz ada juga. Ada juga jomblo-jomblo syar'i. Ini enggak Bang Heri yang kita sindir ini ya. Tetapi ya kalau ingin mendapatkan ketenangan jiwa maka dengan menikah ada sakinah. Rasulullah SAW goncang jiwanya pada saat itu karena turun wahyu pertama. Ini suatu hal yang luar biasa. Maka mencari ketenangan itu dia langsung menemui istrinya Khadijah di rumah. untuk mendapatkan sakinah. Nah itu makna sakinah. Yang kedua yaitu mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah cinta. Nah cinta bisa sifatnya menggebu-gebu dan lain sebagainya. Namun alasannya ini lebih kepada ada sesuatu yang menarik agar dicintai. Biasanya itu dalam bentuk materi seperti ketampanan, kecantikan, atau motivasi-motivasi lainnya. Dan ini sah-sah saja. Sah-sah saja. Suatu saat ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa beliau ingin menikah. Kata Rasulullah, "An-nazarta ilaiha?" Udah kau lihat dia? Belum ya Rasul? Pergi, pulang, lihat dulu. Nah, sampai ada hal yang menarik hatimu untuk menikahinya. Jadi tidak ada masalah. Ketertarikan itu dibutuhkan juga sebelum. Dibenarkan begitu Ustaz ya? Gimana? Dibenarkan begitu. Artinya Dibenarkan. sebelum kita melamar atau gitu Ustaz, Iya. mengutarakan niat untuk menjadikan dia sebagai pendamping hidup Iya. kita, boleh kita lihat dulu Ustaz ya? Boleh. Boleh Ustaz ya? Oleh sebab itu, ta'aruf sendiri itu kan untuk mencari ketertarikan. Alasan kita kenapa hendak menikah dengannya begitu. Ya mungkin dia secara fisik baik, tapi mungkin secara ideologi berbeda. Kan kita, ini saya tidak menarik gitu. Atau secara pemikiran sama dengan kita, tapi kok kita pandang-pandang kayaknya berat lah saya jatuh cinta gitu kan. Jadi dalam hal ini mawaddah sifatnya cinta yang didasarkan pada ketertarikan tadi. Nah, rahmah itu kasih sayang. Nah, kasih sayang ini dia lebih luas lagi. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja. Siapa saja manusia kepada siapa saja makhluk ini. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan tanda kutip tanpa alasan. Nah kadang maka yang bertahan dari semua itu adalah rahmah. Nah inilah yang kita lihat, ada orang yang memang sudah berkurang dari segi ketertarikan fisik dan lain sebagainya, namun masih ada rasa kasih sayang dalam diri dia, yaitu rahmah itu sendiri. Nah inilah yang harus hadir dan inilah yang kita doakan kepada pengantin-pengantin tadi atau rumah tangga kita. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu pengertiannya Ustaz, sekaligus juga agar kita bisa membedakan antara ketiga istilah itu Ustaz ya. Artinya jangan salah juga gitu kan menempatkannya. Nah, jadi sakinah tadi artinya secara bahasa Ustaz, artinya tenang. Ya. Sederhananya artinya tenang Ustaz, gitu kan. Nah, kemudian mawaddah artinya cinta. Ya. Nah kemudian rohmah artinya kasih sayang. Kasih sayang, cinta dan kasih sayang ini Ustadz kira-kira mana yang lebih kuat gitu kan? Apanya kalau kita ini Ustadz ya, artinya gini, seperti tadi Ustadz bilang, yang bertahan itu meskipun bagaimanapun keadaannya atau perubahan fisik dan lain sebagainya, meskipun berkurang rasa cinta itu, tapi kasih sayangnya tetap melekat. Ini bagaimana Ustaz kita memisahkan pengertiannya Ustaz, agar jangan salah gitu. Baik, jadi rahmah itu karena dia puncaknya, artinya dia mencakup dari seluruh itu, karena rahmah ini nanti sampai kepada kita posisi kita menutupi daripada kekurangan-kekurangan pasangan. Ya kasih sayang itu juga kan ada juga rasa cinta di dalamnya Ustaz gitu kan. Iya, kasih sayang didasarkan adanya cinta tadi. Tapi dia lebih kepada hal yang lebih luas lagi, tidak disebabkan materi tadi. Iya, bukan karena ada kan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada 4 motivasi wanita dinikahi. 5 liha, hartanya, li jamaliha, kecantikannya. Kemudian wali hasabiha, wali nasab, wali diniha, wali hasabiha, yaitu dengan agama dan juga keturunannya. Fasfar bizatid din taribat yadak.
Nah, ada 4 hal yang dikatakan oleh Rasulullah motivasi orang menikahi wanita. Iya. Nah, jadi kan sah-sah saja. Iya. Nah, 4 ini. Tapi kan 4 ini bisa berkurang. Kecantikan bisa berkurang. Memudar. Iya, hari ini dia nikah, besok kecelakaan, 16 jahitan sini Ustaz. Kita kan nggak tahu. Jadi takut kita nengok. Ya, mawaddahnya hilang, tapi rahmanya tadi karena dia Tidak. menutupi kekurangannya, gitu, cinta yang didasarkan rahmah itu tetap ada. Kaya, kemudian tiba-tiba miskin, bangkrut, dia tidak tinggalkan pasangannya. Iya. Kemudian nasabnya dan lain sebagainya. Jadi kekuatannya di situ, Ustaz. Oh, berarti lebih halus Ustaz ya, lebih halus rahmah ini daripada mawaddah tadi Ustaz Nah, ya. ini makhluk halus kayaknya nih. Bukan. Iya. Iya. Artinya begini. Maknanya lebih luas. Oh, begitu Ustaz ya. Tanpa alasan pun kasih sayang itu bisa hadir Ustaz ya. Hadir. Nah, kalau cinta itu mungkin dikarenakan sesuatu. Sesuatu. Oke. Tetapi dalam tanda kutip yang hal-hal positif Ustaz ya. Iya. Nah, karena sesuatu yang positif maka mendatangkan rasa cinta itu. Nah, itu Ustaz. Selanjutnya Ustaz gini. Kalau kita bicara tentang menghadirkan Ustaz, menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Ini kan tentu kita harus tahu dan paham bagaimana cara-cara mewujudkannya Ustaz. Apalagi dengan kehidupan kita hari ini gitu kan. Nah, jadi menurut Ustaz bagaimana caranya kita untuk meraih kehadiran sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan berumah tangga kita Ustaz? Baik. Banyak memang teori bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di antara hal-hal tersebut saya kerucutkan kepada satu kesimpulan, lebih kepada kepada bentuk pengertian Ustaz. Nah, Antara dari semua suami dan istri. suami dan istri. Jadi pengertian itu bukan saja dituntut dari suami tetapi juga dari istri. Dua belah pihak. Iya, Nah, di dalam Al-Qur'an Allah seru kepada suami-suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara-cara yang baik. Ma'ruf itu diterjemahkan baik. Tapi kita jangan lupa kata ma'ruf itu diambil dari kata arifah. Arifah ya'rafu yang artinya adalah mengerti, mengetahui. Nah, kalau kita terjemahkan secara bahasa, artinya secara letterlek, maka pergaulilah istri-istri kalian dengan pengertian begitu. Jadi saling pengertian. Nah, kalau sudah pengertian, insya Allah semua akan menjadi mudah dan gampang. Hidup kita ini tak pernah berhenti Ustaz. Jadi ta'aruf itu bukanlah di awal sebelum menikah. Namun sepanjang usia pernikahan ta'aruf itu butuh. Karena akan ada perubahan fisik, perubahan dari misalnya dari kesibukan, istri sendiri ketika dia belum punya anak satu, nanti dia berubah menjadi seorang nenek dan lain sebagainya. Kita juga yang Ustadz Sepul sekarang mungkin lagi tenang-tenang, ada masanya Ustadz sibuk. Kan ini kan perlu ada timbal balik saling pengertian. Nah, itulah kuncinya saya kira. Kalau ini betul-betul kita pahami, pasti keluarga dalam keadaan yang baik lah. Bahtera itu akan berjalan sesuai dengan tujuannya dan sampai nanti ke pelabuhan cinta. Yang paling penting, yang pertama dibangun itu adalah saling pengertian, Ustaz, saling pengertian antara suami dan istri. Ya. Artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan Ustaz ya. Ya. Istrinya saja yang mengerti, suaminya tidak bisa paham gitu kan. Nah, kan hari ini kita sering menuntut tuh kewajiban hak. Tapi kalau kita hanya memberikan kewajiban, kita menuntut hak, tapi kita tidak saling mengerti gitu. Ini kan berat. Ya, misalnya si istri bilang, mana hak saya perlu dinafkahi katanya. Ya, tapi dia tidak mau tahu kondisi suami pada saat itu ada dana atau lain sebagainya. Itu kan jadi masalah. Nggak ngerti-ngerti ya, tidak ngerti. Maka ada istilah begini, laki-laki itu dia kalau dalam satu buku itu dikatakan laki-laki itu dia berbeda dengan wanita. Laki-laki itu berasal dari Mars, sedangkan perempuan itu berasal dari Venus katanya. Jadi kita dua planet yang berbeda. Oh, gitu, dari segi kecenderungan berbeda. Kecenderungan laki-laki itu kepada makanan, misal. Kecenderungan wanita kepada pakaian, gitu. Kita nggak sibuk Ustaz, mau ada baju hari raya atau enggak. Yang tapi kadang ada makanan. Iya. Tapi kalau ibu-ibu bahaya, nggak ikut dia pengajian gara-gara tak punya baju baru. Baju pengajian belum selesai dijahit. Takut dia datang karena takut nggak dikawani nanti. Nah, jadi berbeda. Mau ke pesta
dibilangnya nggak ada baju, padahal satu lemari itu baju dia Baju semua gitu iya, kan? ketika kita bilang pakai baju yang itu, dia bilang ini semua sudah dilihat oleh orang, kan jadi masalah. Dipakainya baju yang baru, begitu keluar ganti baju lagi, kenapa? Mendung, warna payung tak sesuai dengan warna baju, masalah lagi. Jadi ini kan harus saling mengerti. Ini kan bukan pengalaman di rumah, Ustaz, ya? Tidak. Masya Allah, Ustaz Saiful. Nah, kemudian kelemahan kita juga berbeda. Kelemahan istri itu di pendengarannya. Kelemahan laki-laki di matanya, pandangannya. Nah, istri paling tidak bisa kalau dengar ada gosip-gosip, apalagi terkait dengan rumah tangga dia, dengan suami dia, itu akan cepat. Selalu ingin ikut, Ustaz, ya? Selalu ingin ikut. Gitu, Iya, iya kecenderungannya gitu. Dalam pembicaraan itu ya. Iya, tapi kalau kita cerita-cerita tentang ini dari pendengaran tidak terlalu kita gubris, tapi kadang penyakit kita di mata, pantang melihat atau pantang sesuatu, maka penyakitnya di situ. Begitu Jadi dilihat tak berkedip, Ustaz, ya? tak berkedip. Karena kedipan selanjutnya dosa, Ustaz. Dosa, jadi tak usah dikedip, dipelototi aja. Masya Allah, Ustaz Sipul. Astagfirullah. Jadi Ustaz, jadi kan ini kan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Iya. suami dan istri, dan ini kan akan terjadi terus sampai pernikahan itu berakhir dengan mungkin kematian dan lain sebagainya. Artinya kita perlu saling pengertian. Jadi tidak melulu kita cerita hak dan kewajiban, tapi kita tidak mau memahami pasangan kita masing-masing, seperti itu. Iya. Jadi itu hal yang paling penting dan menarik untuk kita pahami, bahwa untuk membangun kehidupan berumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu agar hadir dalam kehidupan kita, yang diperlukan adalah pengertian antara suami dan istri. Jadi tidak bisa satu pihak saja yang mengerti, pihak lain tidak mengerti. Jadi harus dua saling, Ustaz, ya. Saling. Nah, kemudian hal yang lain kira-kira, Ustaz? Hal yang lain tentu dalam perjalanan rumah tangga akan ada kendala, akan ada masalah-masalah. Nah, ketika hal itu terjadi menjadi hambatan dalam perjalanan rumah tangga ini, maka kembalikan kepada motivasi awal kita menikah. Visinya apa? Dulu kita mau bangun rumah tangga ini apa gitu. Kalau landasannya adalah Allah dan kita kaitkan bahwa rumah tangga ini adalah ibadah kepada Allah, tentu kita sendiri dalam ibadah sehari-hari sadar betul dalam beribadah jangan mengeluh. Kalau mengeluh kan berarti tidak ikhlas dia, kan begitu. Dalam ibadah itu kadang ada rukun, ada syarat, ada ketentuan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Nah, begitu juga ketika kita dalam rumah tangga mengalami masalah-masalah, kembalikan kepada Allah. Duduk, renungi, kenapa saya harus menjadikan ini masalah besar, kenapa kita harus gara-gara masalah ini kita harus pecah misalnya dan sebagainya. Kalau kita niat kita lillahi ta'ala, insya Allah semua akan menjadi mudah. Jadi kalau udah digantungkan kepada Allah, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi kecil. Iya, Seperti insya itu. Allah. Begitulah kehidupan berumah tangga itu, Ustaz, ya. Jadi kadang kata orang gampang-gampang susah gitu kan. Gampangnya memang 2 kali, tapi akhirnya susah katanya. Itu nggak betul, Ustaz, ya? Sebenarnya kalau kita lihat semuanya gampang. Gampang. Kalau Allah menggampangkannya. Ya kadang yang membuat susah itu kita sendiri, Ustaz. Kadang mau menikah aja kita anggap susah, padahal sebenarnya nggak sesusah yang kita anggap. Betul, betul. Itu. Ini juga saya catatan sama Bang Eri juga nih, Ustaz, gitu kan. Kenapa dia bertahan dengan statusnya hari ini gitu kan? Ini Zat, yang menonton YouTube nih akan bertanya siapa Bang Eri itu. Ini saya yakin di komen nih pasti cocok. Senyum-senyum beliau tuh. Nanti waktu pas mengedit video ini, Bang Eri buat juga foto Bang Eri dari situ. Gitu. Iya, gitu kan? Iya, karena betul. Saya yakin juga sahabat IKADI yang menyaksikan ini tidak semuanya sudah berkeluarga kan? Betul. Jadi cocok. Jadi nggak usah kita takut-takuti dengan mengatakan susah, karena insya Allah semua mudah apabila Allah permudah. Nanti saya khawatir begini nih, Sat. Kalau dia ada pasangannya, tak pernah lagi dia main-main kemarin nanti. Tak pernah siaran podcast lagi kita. Masya Allah. Mudah-mudahan tak begitu, Sat, ya? Tidak begitu insya Allah. Jadi tidak ada alasan kita bertahan dengan kesendirian kita, Ustaz, ya. Bahwa memang Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ustaz sudah punya pasangan, saya juga sudah punya pasangan, alhamdulillah. Bang Eri pasti
sudah Allah sediakan pasangannya. Pasti. Saya Jodoh. tinggal di Amplas, Ustaz. Betul. Di Amplas itu kadang kalau keluar dari tol itu ada mobil kontainer. Saya lihat mobil kontainer itu punya gandengan. Iya. Nah, mobil kontainer aja punya gandengan. Masa kita nggak ada gandengan? Betul, Ustaz. Kena kali Bang Heri ya. Iya. Nah, jadi memang benar Ustaz kata orang jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Ya kan kenapa kita khawatir? Bang Heri selalu beralasan begitu. Jodoh itu memang di tangan Tuhan. Tapi ingat, kalau seandainya kita tidak ambil dari tangan Tuhan, ya tetap di tangan Tuhan. Oh gitu. Ya. Cuma Bang Heri. Kata-kata yang lain ada lagi nih. Ustaz. Ini entah kemana-mana kita ceritanya, tapi tidak masalah karena mungkin ada hikmahnya. Jadi katanya memang jodoh itu diatur. Iya. Tapi kalau sampai sekarang juga susah, mungkin kita yang susah diatur. Jadi Itu dengar Bang Heri. Nah, insya Allah kita doakanlah ya Ustaz ya. Ya bukan Bang Heri saja, bahkan hari ini yang belum menikah, mudah-mudahan Allah permudah ya, urusan jodohnya Ustaz. ya kita doakan yang belum menikah mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik. Ya, dapat membangun keluarga yang Amin. sakinah, mawaddah warahmah. Amin, Motivasinya adalah betul-betul karena Allah. Karena Allah. Ya, dan juga yang sedang menjalani pernikahan kita bermujahadah karena memang pernikahan tadi bukanlah selesai dari seluruh urusan, Iya, tapi sebenarnya kita memulai urusan yang lebih besar lagi. Lebih Makanya besar. dikatakan apa? Mulai dari lembaran yang baru. Wah, Jadi luar bersiap-siap. biasa. Jadi tantangannya Luar tidak biasa. berhenti di situ. Ya. Ya, insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Jadi karena waktu kita yang terbatas ini Ustaz. Waduh, sayang Tadi sekali. Bang Heri juga udah mengkode-kode lama kali kalian gitu. Iya. Jadi kita tutup aja Ustaz. Baik. Kira-kira closingnya Ustaz kepada sahabat IKADI. Baik, sahabat IKADI yang luar biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita perhatikan inilah podcast yang agak-agak entah kemana-mana nyerempet ya, terlalu santai. Tapi insya Allah masih ada hikmahnya. Kita sengaja membawanya dengan gaya santai, gaya humor dan canda karena urusan ini sebenarnya tidak begitu susah kalau kita betul-betul tahu rumusnya. Dan mungkin ke depan kita akan sering angkat tema-tema yang bersinggungan dengan kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan sedikit maklumat ini, hikmah ini dapat memberikan kita acuan dan pedoman untuk menjalani rumah tangga yang lebih baik lagi. Ya amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang podcast kita hari ini. Walaupun kita membawanya dengan candaan-candaan, tapi kita serius, Ustaz. Serius. Kalau urusan pernikahan ini nggak boleh dicanda-candai, Ustaz ya. Tidak. Memang harus serius. Ini ibadah, insyaallah, ya kan? Iya. Betul. Menikah ini merupakan ibadah. Mari kita Memang kalau nikah tidak boleh main-main, Ustaz. Apalagi di masalah hati. Hati itu harus terus. Kalau mau main-main pergi ke sana ke pasar malam. Iya. insyaallah. Nah, demikian. Terima kasih sahabat IKADI atas dukungannya di ruang podcast IKADI Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan kita ketemu kembali dalam tema-tema yang menarik tentunya bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Demikian kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.